Shalom para sahabat gede yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya Riki dari Persekutuan Doa Yesus Gembala yang Baik, Paroki Santo Yosef Denpasar, Bali. Renungan pada hari ini saya beri judul Menjadi Berani. Bacaan Injil pada hari ini tanggal 15 Oktober 2021 diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 1 sampai dengan 7. Saya akan bacakan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar. Pertama-tama kepada murid-muridnya katanya, "Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran di dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang telah membunuh, mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu janganlah takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat geni yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil pada hari ini mengisahkan tentang Yesus yang memberi peringatan kepada para muridnya agar selalu waspada dengan kemunafikan orang Farisi. Di dalam banyak kesempatan kita tahu seringkali Yesus mengecam tentang gaya hidup orang-orang Farisi, di mana mereka seharusnya adalah orang yang tahu dan paham tentang hukum-hukum Taurat, bahkan mereka sering mengajar. Namun dalam sikap dan tingkah laku mereka justru jauh dari apa yang mereka ajarkan. Para orang-orang Farisi banyak berdoa, tapi doanya tidak berasal dari dalam hati. Dikatakan juga bahwa mereka selalu berpenampilan dan berpakaian yang indah, namun ternyata begitu banyak tipu muslihat dari dalam diri mereka. Bahkan juga tertulis bahwa para orang Farisi ini sangat pandai. Namun sayang sekali, kepandaiannya justru dipergunakan untuk berbuat licik dengan menyesatkan banyak orang. Mereka ingin terlihat suci, tapi dalam bersikap justru sangat angkuh, juga sombong. Inilah yang disebut Yesus sebagai ragi kemunafikan orang Farisi. Para sahabat geni yang dikasihi Tuhan, kita bersama tahu bahwa ragi itu adalah semacam mikroorganisme yang dipergunakan untuk memfermentasi suatu bahan, baik makanan ataupun minuman. Di dalam kitab suci, istilah ragi seringkali dipergunakan baik dalam hal yang positif, dalam hal yang baik maupun dalam hal yang negatif atau hal yang buruk. Contohnya, bila dalam hal yang positif adalah dalam Matius 13 ayat ke-33 tertulis, "Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya." Ini contoh bahwa ternyata ragi juga diibaratkan sebagai hal yang positif. Nah, sebagai contoh hal yang negatif, seperti yang pada hari ini kita baca bersama dalam bacaan Injil,
Tentunya kalau saya lihat juga ada beberapa dalam bacaan lainnya, Yesus pun juga menyebutkan agar kita berhati-hati dengan ragi orang Farisi atau ragi orang Saduki. Juga disebutkan ada ragi Herodes. Istilah ragi ini ternyata sering dipergunakan dalam kitab suci dikarenakan sifatnya yang dapat mempengaruhi apa yang dicampurkan ke dalam ragi itu sendiri. Dia dapat mempengaruhi sekelilingnya ya, dapat membusukkan atau dapat mengembangkan. Ada yang positif, tapi juga ternyata ada dampak negatifnya. Para sahabat geni yang dikasihi Tuhan, hal kemunafikan ini juga mungkin tak jarang terjadi di dalam kehidupan kita, terutama dalam kehidupan menggereja juga, di mana mungkin kita tampak suci, baik, santun, bersahaja, taat dengan banyak aturan gereja, rajin berdoa, kita juga aktif berkegiatan, dan seterusnya. Namun saat kita berada di luar gereja, justru kita tidak nampak seperti hal yang tadi. Wajah Kristus tidak tampak sama sekali dalam diri kita. Kita menjadi orang yang sangat berbeda 180 derajat. Kita pemarah, tidak jujur, mudah tersinggung, kasar dalam berucap dan juga bertindak, dan seterusnya. Hal inilah yang dikatakan Yesus tentang kemunafikan. Kita lihat bersama pada ayat kedua dan ketiga bacaan tadi, bahwa hal kemunafikan ini cepat atau lambat pasti akan terlihat, pasti akan terungkap. Namun ada hal yang sangat kompleks dalam kehidupan bermasyarakat. Kita semua tahu ya, bahwa di beberapa golongan masyarakat, orang jujur, orang apa adanya, atau yang tidak munafik ya, ternyata banyak membencinya, banyak dibenci. Bahkan tak jarang juga kita mendengar cerita di sekitar kita, di mana orang jujur biasanya akan mendapat banyak masalah dalam hidupnya. Tidak sedikit bahkan yang kehilangan pekerjaannya, kehilangan keluarganya, bahkan sampai kehilangan nyawanya oleh karena menjadi jujur. Nah, dengan demikian pada akhirnya begitu banyak orang mulai mencari aman, minimal atau setidak-tidaknya memilih untuk diam di saat melihat suatu kemunafikan, kebohongan atau semacam ketidakadilan terus terjadi di hadapannya. Bahkan mungkin ada yang dengan terpaksa untuk ikut terlibat dalam suatu kebohongan atau kemunafikan demi mencari aman. Para sahabat geni yang dikasihi Tuhan, kita mau lihat bahwa di akhir perikop Yesus mau mengingatkan agar kita hanya takut kepada Allah, karena Dia yang mempunyai kuasa tak terbatas, yang mempunyai kuasa bahkan setelah kehidupan kita ini. Dia Allah juga yang begitu mencintai ciptaannya. Dia Allah yang senantiasa memelihara dan melindungi kita. So, melalui permenungan pada malam hari ini, pada hari ini, saya mau mengajak kita semua para sahabat yang dikasihi Tuhan. Yuk, kita lebih lagi dekat dengan Yesus. Saya percaya saat kita berusaha senantiasa dekat dan intim dengan Yesus, maka Yesus akan membuat kita lebih berani. Berani menjadi jujur. Berani untuk tidak munafik. Berani untuk berbuat benar. Berani untuk memancarkan wajah Kristus dimanapun dan kapanpun. Terutama tentunya dalam kehidupan bermasyarakat. Percayalah, Yesus, Tuhan kita, senantiasa menjaga kita. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.